Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 13 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mematikan Keburukan. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 3 ayat ke-5 sampai dengan ke-7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang tahu apa yang harus dihidupkan dan apa yang harus dimatikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang matikanlah, maka di dalam kehidupan keseharian biasanya ada dua hal yang itu harus dimatikan, yaitu listrik dan air. Tatkala air dari pam, yaitu air yang mengalir ke rumah-rumah kita, dan listrik yang kita pakai, setelah tidak digunakan maka kita harus mematikan. Mengapa harus dimatikan? Karena itu pemborosan. Setiap penggunaan listrik, setiap penggunaan air pam, itu berarti bicara tentang biaya. Ada satu kali saya tinggal di rumah yang di Jakarta, tiba-tiba biaya daripada air itu bengkak sampai 4 kali lipat. 1 bulan itu sampai hampir 4 juta rupiah. Sementara saya merasa tidak menggunakan air sebanyak itu. Setelah diteliti ternyata ada keran yang tidak tertutup rapat. Dan kemudian ada bagian daripada pipa air yang ada di kamar mandi juga yang ada kebocoran kecil, dan itu 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, mengalir terus. Maka dari sanalah kemudian dilakukanlah upaya perbaikan, kemudian biaya daripada pengeluaran air pam itu menjadi normal kembali. Itu tentang kehidupan keseharian, pentingnya mematikan yang sifatnya itu adalah pemborosan. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting daripada mematikan air ledeng, air pam, mematikan listrik yang memang tidak digunakan. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, yang semuanya akan mendatangkan murka Allah. Ini adalah bagian yang perlu dimatikan dan tidak boleh dibuka sama sekali. Kalau berbicara tentang listrik, air itu kebutuhan. Kita akan hidupkan tatkala kita butuh, tatkala tidak butuh kita akan matikan, itu air. Tetapi kalau berbicara tentang kejahatan, berbicara tentang hawa nafsu, berbicara tentang tindakan-tindakan duniawi, kenajisan yang firman Tuhan katakan, kejahatan, keserakahan, penyembah berhala, itu harus dimatikan semati-matinya. Tidak boleh sama sekali ada unsur kehidupan yang dibiarkan menjalar di dalam diri kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu dengan jelas bahwa tumbuhan itu akan tumbuh di tanah yang subur, di tanah yang mendapatkan air yang cukup, tanah yang subur, dapat kemudian sinar matahari, dia akan tumbuh. Artinya sesuatu yang tumbuh dan hidup itu tatkala dipelihara, tatkala kemudian difasilitasi, tatkala kemudian diberikan sumber-sumber kehidupan di dalamnya. Demikian juga di dalam hal keburukan, ada orang yang hal-hal baik itu betul-betul malah dimatikan. Bagaimana menjadi orang yang sabar? Sabar dimatikan, cepat marah yang dihidupkan. Bagaimana kita menjadi orang yang punya hidup dalam kesederhanaan, tidak boros? Kesederhanaannya dimatikan, tapi nafsu borosnya, nafsu belanjanya, nafsu membelinya, yang siogianya tidak dibutuhkan. Tetapi karena sikap hedonis itu yang dihidupkan, maka itu yang menjadi persoalan. Kesetiaan yang harus dihidupkan, integritas yang harus dihidupkan, tetapi itu yang dimatikan. Yang dihidupkan adalah apa? Ketidaksetiaan, pengkhianatan, bermuka dua, bermain belakang, itu yang dihidupkan. Sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan? Kalau kita kemudian menghidupkan segala sesuatu yang buruk yang firman Tuhan katakan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, apa yang akan datang tatkala kita melakukan semuanya itu? Firman Tuhan katakan, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka.
Yang kita terima adalah murka Allah. Kita menghidupkan dosa, kita menghidupkan kebiasaan buruk, yang datang adalah murka Allah. Tatkala kita mendatangkan dan menghidupkan sesuatu yang baik, bagaimanakah sifat buah Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan penguasaan diri. Yang dihidupkan oleh kita adalah firman Allah yang menyatu dalam diri kita. Yang dihidupkan oleh kita adalah bagaimana hidup kita menjadi berkat, yang memberkati orang lain, memberkati diri sendiri, memberkati orang banyak, bahkan memberkati dunia ini. Itu yang dihidupkan. Maka bukan murka Allah yang datang kepada kita, tetapi berkat dan perkenanan Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang akan dilimpahkan kepada kita. Sahabat seperjalanan, matikanlah semua yang duniawi yang firman Tuhan katakan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tidak bersunat, orang barbar, atau orang skit, budak, orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Sehingga di dalam pertumbuhan menjadi orang yang menghidupkan perkara-perkara yang indah, itu tidak peduli. Bukan hanya anak-anak yang perlu belajar, orang tua pun perlu belajar. Bukan hanya orang tertentu saja yang perlu belajar, semua tanpa kecuali. Yang firman Tuhan katakan tadi, semua jenis profesi, suku, bangsa, bahasa, profesi. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka kita semua perlu belajar untuk tahu dengan jelas bagaimana mematikan semua keburukan dan menghidupkan semua yang baik. Kalau kemudian yang kita hidupkan adalah perkara-perkara dosa, maka yang ada kita mendatangkan murka Allah. Tetapi kalau yang kita hidupkan adalah perkara-perkara yang indah, sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, maka kita sedang mendatangkan kebaikan, berkat Allah dan perkenanan Tuhan atas setiap kehidupan kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, mari kita menilik diri kita masing-masing. Adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang bersifat duniawi, bersifat dosa melekat di dalam diri kita? Dan berapa banyak orang yang sudah terluka, terhianati, tersakiti oleh sikap-sikap buruk kita. Mari kita belajar bercermin, karena cermin memang dibeli untuk bercermin diri sendiri. Cermin itu sifatnya menghadap kepada diri kita, bukan dihadapkan kepada orang lain. Bila kita bercermin, ya Tuhan, bila kami menjadi orang-orang yang berjuang untuk mematikan keburukan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mendatangkan murka Allah, tetapi mendatangkan berkat dan kesukacitaan dari Allah, karena hidup kami benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan untuk mematikan semua keburukan dan menghidupkan semua yang baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.